wabarakatuh bagi kita. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, kita mulai acaranya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen IT Telkom Surabaya dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara sosialisasi Lomba Puspresnas tahun 2020. Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, mengawali acara hari ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars IT Telkom Surabaya. Semangat kami
pemaparan mengenai Lomba Puspresnas tahun 2020 oleh Bapak Nurma Puji Isyanto. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vio ya. Sebelumnya semangat pagi. Nah, ini belum semangat ini kayaknya ya. Oke, teman-teman ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah tampil ya share screen-nya Bu Vio ya. Sudah, Pak. Oke, yang hadir baru 23 orang ya. Jadi enggak apa-apa. Memang apa ya, seorang juara itu enggak banyak ya. Jadi kalau juara itu kan ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Kan nggak ada juara itu sampai 100 teman-teman ya. Jadi Iya. mudah-mudahan teman-teman yang bergabung sore ini insya Allah adalah orang-orang yang terpilih ya, dan mudah-mudahan nanti bisa mengharumkan nama IT Telkom Surabaya. Nanti saya akan ditemani sama Pak Nasrul juga ya, pada acara sosialisasi Lomba Puspresnas 2020. Mungkin bisa sambil di ini ya, minta tolong ya, ada siapa aja ini. Ada Mas Arda ya, kemudian Mas Duta dan kawan-kawan yang lain coba tolong dibantu screenshot kirim di grup WA angkatan ya. Jadi eman sekali kalau misalkan banyak teman-teman yang nggak dapat infonya gitu ya. Tapi kayaknya kalau info beasiswa pasti 500 partisipan full ini. Oke, nggak apa-apa. Ada Mbak Bila ini ya dari Ketua UKM KWU. Ayo ininya dikerahkan ya masanya, Duta juga UKM Robotika dan kawan-kawan yang lain ya, terutama di BEM maupun di himpunan ya. Baik, untuk menyingkat waktu teman-teman ya, karena nanti mungkin kita akan banyak diskusi juga. Saya nyampaikan terkait dengan apa sih Lomba Puspresnas 2020 ini ya. Oke, jadi nanti sekilas outline yang akan saya sampaikan bahwasanya apa itu Lomba Puspresnas, kemudian mengapa perlu ikut Lomba Puspresnas, apa saja jenis dan kategori Lomba Puspresnas, kemudian kiat sukses Lomba Puspresnas ya. Mungkin Bu Vio bisa bantu ini ya, screenshot dikirim ke grup Big Family ya, biar nanti ada teman-teman dosen juga yang bisa join, sehingga bisa nanti ketemu ya antara mahasiswa sama dosen untuk bisa mengikuti lomba ini. Bisa ya Bu Vio ya? Ini Pak Nasrul belum datang ini kayaknya. Siapa? Ya. Nih di screenshot yang ini mumpung belum bergerak. Nanti biar bisa diikuti sama teman-teman yang lain juga, baik dari mahasiswa maupun dosennya. Oke, saya harapkan nanti teman-teman juga interaktif, bisa bertanya di sesi terakhir ya setelah saya menyampaikan. Oke, pertama apa sih itu Puspresnas ya? Jadi Puspresnas ini singkatan dari Pusat Prestasi Nasional ya. Pusat Prestasi Nasional, salah satu lembaga yang ada di bawah Kemendikbud sekarang ya teman-teman, di mana lembaga ini yang menaungi bidang pengembangan prestasi nasional. Jadi mulai dari level SD, SMP, SMA ini dikelola oleh Puspresnas. Nah, ini selamat datang buat Pak Nasrul ya. Bisa di-capture Pak Nasrul ya, diprovokasi di grup Big Family, minta tolong mumpung di slide ini ya. Nah, ini biar nanti ada dosen dan mahasiswa yang bisa mengawal lomba Puspresnas ini. Jadi kembali ke pengenalan Puspresnas teman-teman. Jadi kalau dulu itu lomba-lomba itu tiap tingkat pendidikan dikelola oleh unit sendiri-sendiri ya, mulai dari SD ada panitianya sendiri, SMP ada panitianya, SMA hingga perguruan tinggi ada panitianya. Lah, di tahun ini dibentuk yang namanya Puspresnas untuk mengelola lomba-lomba yang ada di skala nasional ya, mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi.
Ini Mas Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan, ex CEO atau founder Gojek, yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Ini berharap kita nggak hanya bicara angka-angka aja ya. Jadi teman-teman selamat sudah menyelesaikan studi semester genapnya ya. Jadi nggak hanya IPK-nya aja, mungkin 3, 3,5, 4, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman juga punya pengembangan skill ya, soft skill melalui lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas maupun lembaga yang lain. Nah, harapannya Harapannya nanti dengan adanya Puspresnas ini bisa mengawal keberlanjutan prestasi anak-anak yang memiliki potensi seperti itu. Pak Nasrul juga dikirim linknya yang tadi itu ya. Tinggal dikopas di grup sebelah ya. Oke, ini partisipannya berapa? 33 alhamdulillah. Oke. Lanjut teman-teman. Jadi itu Puspresnas. Nah, nanti teman-teman kalau pengen kepo lebih jauh bisa follow IG-nya ya. Jadi follow IG-nya @puspresnas ya. Ini teman-teman yang kemarin mungkin WA saya atau Pak Nasrul, Pak, saya pengen dapat beasiswa. Nanti bisa ngepoin ini ya. Jadi beasiswa itu nggak hanya dari jalur internal kampus, tapi juga bisa eksternal kampus. Dan nggak hanya semata-mata IP ya. Tapi teman-teman bisa ngikutin lomba, otomatis bisa dapat pengalaman, kemudian ya syukur-syukur bisa berprestasi dan berkontribusi untuk IT Telkom Surabaya maupun bangsa Indonesia. Ini IG-nya bisa teman-teman follow ya. Kemudian ini juga ada websitenya teman-teman ya, website Puspresnas. Jadi tinggal diketik Pusat Prestasi Nasional.kemendikbud.go.id. Nah, ini nanti teman-teman pilih tab yang pendidikan tinggi, otomatis akan banyak info-info lomba ya, hampir tiap hari atau tiap pekan itu ada info di situ. Nah, selanjutnya juga selain Puspresnas ini ada webnya Dikti ya. Jadi kalau dulu itu kan pendidikan dasar menengah ada kementeriannya sendiri, pendidikan tinggi ada kementeriannya sendiri, sekarang dijadikan satu di Kemendikbud teman-teman ya. Nah ini khusus info perguruan tinggi, khususnya di info kemahasiswaan, teman-teman bisa kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi fungsinya apa sih Pak Toton? Jadi fungsinya teman-teman kalau pengen tahu info dan pengumuman seputar kemahasiswaan bisa di Puspresnas sama Dikti ini ya teman-teman. Ada satu lagi ini di LL Dikti 7 ya. LL Dikti 7 ini asosiasi atau semacam yang menghimpun perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Ini di bawah LL Dikti 7 ini juga banyak info-info seputar mahasiswa juga, walaupun campur ya umumnya seperti itu. Pak, kok bingung banyak webnya lah. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cukup kunjungi di Kemahasiswaan Telkom Surabaya yang baru ya. Ini 3 web yang ada di atas ini biasanya akan kami infokan di webnya kemahasiswaan. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, biasanya tinggal cek di web kemahasiswaan yang baru, insya Allah akan kami senantiasa update ya. Atau teman-teman kalau lupa alamat yang 3 web tadi itu bisa, ini sudah kami cantumkan link terkait ya. Jadi ada link nomor 6 ini ya, nomor 7, nomor 8. Jadi sering-sering kunjungi web kemahasiswaan juga seperti itu ya teman-teman. Oke, berikutnya kenapa sih kita harus ikut lomba Puspresnas gitu ya? Jadi kalau kemarin sempat saya update di status WA saya, jangan ngaku mahasiswa kalau belum ikutan lomba, termasuk lomba Puspresnasnya. Artinya kalau teman-teman cuma belajar di kelas aja pasti bosan ya. Apalagi sekarang pelajaran kuliahnya online seperti itu. Lah mungkin di tengah rutinitas dan kebosanan di perkuliahan online, teman-teman bisa selingi, bisa upgrade dirinya lewat ikut lomba-lomba yang mana sesuai dengan passion teman-teman. Kemudian yang kedua, alasan ikut lomba Puspresnas, teman-teman bisa dapat pengalaman dan teman baru ya. Jadi kalau misalkan teman saya kok itu aja gitu ya, kok hanya di satu kelas atau di satu prodi atau hanya di TTS saja, teman-teman pengen dapat teman dari kampus yang lain, ini
salah satunya Puspresnas bisa memfasilitasi ya. Nanti teman-teman akan bertemu hampir ribuan atau bahkan ratusan ribu mahasiswa yang tergabung di lomba-lomba Puspresnas. Jadi sedini mungkin sudah bangun jejaring ya atau networking seperti itu. Jadi biar ruang lingkupnya nggak hanya di ET Telkom Surabaya aja. Lanjut, apa lagi alasannya? Teman-teman apa dengan ikut lomba Puspresnas ini bisa menggali potensi dan aktualisasi diri. Apa jadi ya mohon maaf mungkin nggak semua orang itu terlahir IP-nya 4 gitu ya. Nggak semua orang itu terlahir pinter kalkulus, nggak semua orang terlahir pinter apa namanya matrik dan vektor atau algoritma pemrograman dan lain sebagainya. Apa mungkin bagi teman-teman, wah ini kok aku suka desain, aku suka apa bikin video, aku suka lomba game dan lain sebagainya. Apa? Jadi jadikan kuliah itu apa tempat Anda menggali potensi dan aktualisasi diri ya. Jadi kalau di kelas aja ya kayak gitu teman-teman ya. Apa namanya nanti malah banyak pengalaman yang teman-teman justru dipakai di dunia kerja lewat apa kegiatan Ormawa, UKM termasuk lomba-lomba ini teman-teman. Nah, berikutnya apa? Nambah poin TAK. Kemarin kan sudah sosialisasi TAK ya teman-teman. Mungkin ini Pak Nasrul ya. Pak, kok belum dikonfirm TAK saya? Nah, segera diselesaikan prosedur yang ini ya. Alhamdulillah sudah clear verifikasinya bisa Pak Nasrul di apa evidennya bisa dicek ya. Jadi nanti verifikasi sertifikatnya nggak perlu teman-teman datang ke kampus. Nanti saya dan Pak Nasrul tinggal cukup cek di Igrasias gitu ya. Apa namanya nanti bisa kami prove. Nah, kenapa? Karena nanti ini ada kaitannya sama beasiswa ya. Jadi apa nambah poin DAK juga sekaligus bangun portofolio ya. Teman-teman apa nanti kalau dunia kerja, kalau Anda pengen lulus atau kalau Anda lulus kuliah terus pengen kerja, itu pasti perusahaan akan melihat portofolio atau kurikulum apa CV kalian ya. Kurikulum vitae kalian ya. Nah, kalau misalkan ternyata nggak pernah ikut Ormawa, nggak pernah ikut UKM, nggak pernah ikut lomba-lomba, nah itu apa mungkin apa agak kurang dilihat gitu ya. Karena pasti yang ngelamar kan banyak tuh. Oke. Kemudian apa yang tidak kalah penting, substansinya adalah apa teman-teman berkarya dan berkontribusi untuk IT Telkom Surabaya maupun untuk bangsa Indonesia. Nah, Pak Nasrul saya jadikan co-host belum ya? Nah, sudah saya jadikan co-host Pak Nasrul ya, dibantu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis lomba Puspresnas ya. Jadi Puspresnas itu bukan nama lombanya teman-teman ya. Puspresnas itu nama penyelenggaranya, nama unitnya tadi. Nah ini ada sekitar 30 lomba bergengsi di tingkat mahasiswa level nasional bahkan internasional teman-teman ya. Ini apa? Ada dari Filmapres, kemudian Filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Kemudian ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini saya kelompokkan sesuai dengan kategori dan apa namanya tingkat tingkat ajang bergengsinya gitu ya. Jadi kalau yang paling bergengsi sebenarnya Filmapres ya. Jadi mahasiswa berprestasi level nasional. Jadi kalau teman-teman IP-nya 4 atau 3,5 atau ke atas, tapi belum pernah ikut Pilpres ya, itu masih jago kandang. Nah ini nanti mudah-mudahan tahun depan ya, tahun 2000 tahun ajaran depan bisa kita selenggarakan ya di level lokal dulu, di level IT Telkom Surabaya nanti baru dikirimkan ke level nasional. Saya nggak akan bahas semuanya karena ini banyak ya, tapi nanti apa sih yang terdekat gitu ya. Nah, cuma ini teman-teman ya, ada sekitar 30 jenis lomba Puspresnas. Kalau yang kuning ini ada Olimpiade Nasional MIPA PT ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dulu di SMP SMA masih ingat ya, ikut OSN ya. Kalau di SMA kan namanya OSN ya. Saya dulu kebetulan ikut itu OSN divisi kimia ya. Jadi saya itu dulu seneng kimia. Ternyata apa pernah sempat
keterima di jurusan kimia, cuma saya akhirnya ngambil sistem informasi. Ternyata walaupun saya nggak ngambil kimia, istri saya orang kimia. Jadi on ONMIPA ini adalah Olimpiade Nasional ini ya, tingkat perguruan tinggi. Nah ini siapa yang IP-nya 4 ya, Wan Aziza, ada siapa Rizal ya, atau udah harus 4 lah ya, teman-teman yang merasa, Pak saya senang matematika, senang fisika, itu ada Olimpiadenya teman-teman. Dan jangan khawatir, apa namanya, bahkan ini ada ajang internasional. Nah ini yang IMC International Mathematics Competition ya. Kemudian ada KDMI. Nah ini Mas Mehmet, ada Mas Mehmet, monitor Mas Mehmet. Presbem ada ya? Iya Pak, ada Pak. Oke, nah ini Mas Mehmet ya, KDMI, apa sih KDMI? Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Nah ini yang suka ngedebat dosennya mungkin di kelas gitu ya. Debat yang ilmiah ya, bukan debat kusir. Ini bisa ikut KDMI ya. Nah ini Presbem sama jajarannya atau Kahima wajib ikut ini ya. Biar melatih bagaimana berkomunikasi secara akademis seperti itu. Kemudian ada NUDC ini National University Debat Competition ya. Kalau yang KDMI ini debatnya pakai bahasa Indonesia, levelnya nasional. Kalau yang NUDC ini debatnya pakai bahasa Inggris, levelnya nasional ya. Jadi National University Debat Competition. Nah ini kalau saya menang ini kalau misalkan pakai bahasa Madura tapi. Kemudian ada WUDC. WUDC ini World University Debat Competition ya. Jadi debat kompetisi debat skala dunia ya, teman-teman. Ada KRI itu apa namanya? Kontes Robot Indonesia. Nah, ini wajib buat FTE ya, apalagi anak elektro ya, kalau nggak ikut KRI jangan lulus dari IT Telkom Surabaya dulu ya. Buat teman-teman yang ambil elektro belum pernah ikut KRI, eman gitu ya. Kemudian ada Gemastik ya. Gemastik ini memang cenderung ke informatika atau FTII ya, tapi bisa dari FTE ya. Sama KRI juga. Misalkan teman-teman dari FTII, dari industri, dari RPL, misalkan pengen ikut lomba robot, nggak apa-apa bisa ya. Yang penting senang dulu dan punya minat, serta ngajak tim dari prodi elektro ya, biar ada yang sama-sama belajar seperti itu. Kemudian ada KIBM, ini kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Jadi kalau yang blok biru ini tentang bisnis teman-teman ya. Ada macam-macam ternyata, ada yang terakhir itu startup mahasiswa Indonesia. Wah ini sayang banget kalau dilewatkan. Monitor ada Mbak Bila ya. Monitor Mbak Bila. Ada Mbak Nabila ya. Iya Pak. Nah, ini Serina. Iya. Nah, ini ketua ECIT dan pengurus serta anggotanya. Nah, ini wajib ikut minimal salah satu ya. Ini banyak banget ternyata. Jadi apa ya? Teman-teman kalau beralasan pengen bisnis, pengen bangun startup tapi nggak punya modal, udah ada zamannya lagi ya. Kenapa? Banyak lomba-lomba ataupun hibah ataupun pendanaan yang disediakan. Nah, nanti kemahasiswaan saya dan Pak Nasrul serta Bu Vio bisa bantu untuk support informasi atau membimbing juga seperti itu. Kemudian ada LIDM. Nah, ini misalkan ada PHP 2D ya, ini tentang hibah desa. Jadi contoh UKKI ya, ada UKKI enggak di sini? Nah, tadi ada Mas Firman, ya ada Mas siapa tadi? Atau KKK ya, ada Mbak Nova ini, KKK. Jadi apa namanya? Misalkan UKKK, UKKI atau himpunan punya program pengabdian masyarakat atau komunitas community development, bingung nggak punya dana, ini bisa ikut PHP 2D. Jadi semacam program hibah desa dari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi nggak ada alasan lagi, Pak, Bu, nggak dapat dana dari prodi atau dari kemahasiswaan, apa teman-teman bisa cari dana, bikin dan jalankan programnya lewat ikut program-program Puskesmas ini ya. Ada Pomnas, ini Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ini misalkan yang UKM badminton, UKM volley, jadi jangan cuma latihan biasa-biasa aja, tolong disiapkan sampai level nasional ya. Bahkan ada level dunianya. Ini Universiade nih ya, yang di bawah ini. Ini kayak apa namanya? Olimpiade internasional itu ya. Cuma levelnya mahasiswa. Ada level ASEAN juga. Nah, ini buat UKKI dan UKKK juga ada
kalau UKKI ada MTQ-MN ya. Jadi ada apa? Tilawatil Quran level tingkat mahasiswa level nasional ya. Nah, ini Mas Zulfikar dan kawan-kawan bisa nyiapin nih dari sekarang ya. Disaring dulu yang bagus bacaan tajwidnya. Kalau yang di UKKK ini bisa ikut PES Parawi ya. Jadi semacam paduan suara cuma untuk yang apa namanya UKKK ya seperti itu. Kemudian ada KMHI itu mobil hemat energi, ada KCTB itu kereta cepat ya, kemudian ada KJI itu kompetisi jembatan Indonesia dan macam-macam ya. Jadi nanti akan kami update juga di IG kemahasiswaan dan web kemahasiswaan. Pak, kok banyak lombanya, bingung? Ya, tidak usah bingung ya, teman-teman fokus ke lomba terdekat. Ya, ini dari yang 30-an ini, kalau saya kategorikan ada 7 sebenarnya ya jenis lomba. Lah ini nanti kami dari kemahasiswaan akan membenahi kembali tata kelola penyelenggaraan dan pelaksanaan Ormawa dan UKM. Jadi teman-teman Ormawa dan UKM jangan sekedar majukan pendirian UKM tapi nggak jalan UKM-nya gitu ya, Ormawanya nggak jalan apa. Jadi nanti kami akan evaluasi dan insya Allah kalau tidak ada halangan nanti kita bikin ini Pak Nasrul ya, mungkin bulan Agustus sampai dengan perkuliahan dimulai kita akan bikin program inaugurasi atau penghargaan bagi Ormawa dan UKM terbaik gitu ya. Jadi biar terpacu ya. Jadi nanti ada beberapa kategori yang akan kami bikin, misalkan kategori UKM Ormawa terbaik di di aspek prestasi atau di aspek sosial media dan lain sebagainya. Sedang coba tim kemahasiswaan susun ya. Jadi biar teman-teman berpacu untuk lebih produktif lagi. Jadi ada 7, ada akademik dan leadership. Nah, ini ilmu press on MIPA IEMC. Ini masuk ke yang kategori akademik dan leadership ya. Kemudian ada language and communication, jadi keterampilan berbahasa dan berkomunikasi ya. Ada KDMI tadi, ada NUDC sama WUDC. Kemudian ada scientific paper dan digital kreatif ya. Ini lebih ke karya tulis dan konten digital kreatif. Ini ada PKM, ada LIDM, ada FFMI ya. Ini Festival Film Mahasiswa Indonesia, FFMI. Yang jago ngedit video, nah ini emang kalau nggak ikut ya. Oke, nanti ada absensi di sesi terakhir ya. Buat apa absensi Pak Nasrul? Buat rekomendasi TAK dan beasiswa. Oke. Kemudian ada bisnis, ya ini bisnis dan manajemen ya. Jadi ada yang berkaitan dengan manajemen, ada yang ICT, robotik dan engineering, ada yang berkategori spiritual dan social movement, dan sport, art dan culture gitu ya. Jadi silakan dicek Ormawa dan UKM-nya kira-kira spesialisnya di mana, seperti itu ya. Jadi teman-teman bikin dan ikut UKM itu bukan sekedar habis itu disahkan terus nggak jalan ya. Mungkin Pak ini kan pandemi ya, nanti kita diskusikan gimana caranya gitu ya biar tetap jalan. Karena lomba-lomba di nasional bahkan di internasional ini walaupun di tengah pandemi tetap jalan teman-teman, malah lebih banyak ya. Seperti itu. Oke, nah ini yang mohon dicatat dan disimak dengan baik-baik ya. Lomba Puspresnas terdekat, jadi dari yang 30-an itu, yang terdekat, yang mungkin wajib atau kami sarankan untuk ikuti ya, itu ada LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Ini deadline-nya 7 Agustus. Submit proposal plus video ya, 50%. Ya intinya bikin proposal sama video gitu ya, nanti saya jelaskan di akhir. Kembali diingatkan ya Pak Nasrul jam 4 ya. Karena besok ini sudah mau Idul Adha ya. Iya. Makan kaldu sama kikil ini. Oke, jadi itu teman-teman. Pak, kok waktunya terbatas? Ya memang biasanya gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah sebenarnya kalau nanti teman-teman tertarik dan bisa lah nanti dosen dan yang lainnya siap bantu, termasuk Pak Nasrul siap bantu gitu ya, siap membimbing. Belum punya ide, belum punya tim ya. Nanti bisa kita sharing ide, bahkan kita kasih ide gitu. Tapi minimal kita diskusi lah ya biar teman-teman terlatih untuk menggali ide. Nah, ada KRI ini deadline-nya, sebenarnya deadline-nya sudah ditutup KRI ya, cuma karena ada perubahan jadwal ini dibuka kembali.
boleh submit ya. Ini ada Mas Duta dan kawan-kawan. Cuma belum ada deadline resminya, tapi dari Kemasuan coba kasih batas biar lebih prepare ya. 7 sampai 14 Agustus seperti itu ya. Kemudian ada Gemastik itu, ini ya Gemastik teman-teman. Yang paling simpel ini Gemastik, apa waktunya cukup panjang. Masih September ya Pak Nasrul ya lombanya. Cuma ini kok ada 7 Agustus Pak. Ini cuma daftar akun saja, nanti dijelasin sama Pak Nasrul ya. Jadi rugi kalau nggak join. Nanti masalah ide, masalah tim bisa kita carikan seperti ya, kita bantu seperti itu. Nah, ini ada KIBM dan pendaftarannya 19 Agustus. Jadi ini yang terdekat yang bisa menjadi fokus teman-teman. Bahkan ini Pak Rektor ya, Pak Rektor siap mengawal bahkan siap mengagendakan sepekan atau 2 pekan sekali. Pak Rektor bisa ngawal ya teman-teman ya. Nah, cuma nanti ada dosen-dosen yang lain juga ya, dan saya siap juga sama Pak Nasrul seperti itu. Oke, ini LIDM teman-teman ya. Jadi yang pertama LIDM, apa sih LIDM? Nah, dari namanya aja kan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah, ini ada 4 bidang teman-teman ya. Ada inovasi teknologi digital pendidikan, inovasi materi digital pendidikan, kemudian kreasi video digital Sustainable Development Goal, sama kreasi poster ya. Nah, apa sih Pak bedanya? Ya, bedanya kalau yang di divisi 1 ini lebih ke bikin platform ya, bikin apps, bikin teknologi, hardware ataupun software ya. Kalau yang di divisi 2, inovasi materi digital pendidikan ini lebih ke kontennya, konten pembelajaran. Misalkan bikin video pembelajaran, bikin komik pembelajaran, bikin ya lebih ke medianya ya. Kalau yang divisi 1 kan lebih ke teknologinya teman-teman. Kemudian kreasi video digital, ini bikin video ya, intinya bikin video tapi ada temanya ya. Temanya seputar Sustainable Development Goal ya. Nah, nanti bisa di-searching dan ada videonya juga, nanti saya putarkan. Kemudian yang terakhir, bikin poster ya. Jadi bikin poster tentang tema penghormatan gender. Jadi apa yang pertama bikin platform, baik itu software ataupun hardware. Kalau yang divisi 2 ini bikin media pembelajaran, bisa video, bisa majalah, bisa macam-macam ya toolsnya ya. Kemudian kalau yang ketiga, pure bikin video ya, tapi dengan tema SDGs ya. Kemudian ada yang keempat, bikin poster. Nah, seperti itu teman-teman ya. Pak, kan sekarang sudah tanggal 30 Agustus. Kan 7 Agustus sudah sisa berapa hari lagi. Tenang aja. Sebenarnya simple ya, nanti proposalnya, kemudian videonya nanti bisa kami bimbing lah intinya. Yang penting tertarik dulu teman-teman ya. Oke, ini saya coba kasih contoh biar teman-teman punya gambaran. Kalau tadi kan divisi 1 itu seputar platform ya, entah itu hardware ataupun software. Tingkat literasi dan penguasaan sains di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan diantaranya karena kurangnya media edukasi sains, hoaks yang sangat mudah menyebar, dan minimnya media yang berfokus pada peningkatan literasi. Di sisi lain, ada 143 juta penduduk Indonesia yang merupakan pengguna internet dan aktif mengkonsumsi media online. 48%-nya berasal dari segmen anak muda dengan rentang usia 18-24 tahun. Peningkatan tren digital ini sayangnya tidak disertai dengan peningkatan konten digital yang bersifat edukatif dan bermanfaat. Oleh sebab itu, Scientific.com hadir sebagai media online yang menyajikan konten artikel, infografis, dan video edukasi sains yang dikemas secara relevan, menarik, dan mudah dipahami. Scientific memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan konten yang relevan dengan pembaca dan menghubungkan jaringan penulis dengan para ahli untuk mendapatkan informasi terpercaya. Dalam website Scientific, kami membagikan artikel dengan kategori peristiwa, kiat, tanya, dan sekolah. Sebagian artikel website tersebut lalu kami ubah menjadi konten yang akan dibagikan di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, atau lain. Selain itu, Scientific juga telah menyusun 2 buah buku untuk menunjang peningkatan literasi dan edukasi di Indonesia dari segi media cetak. Buku pertama membahas seputar miskonsepsi bumi datar, dan yang kedua menjawab pertanyaan terkait kontroversi pendaratan NASA di bulan.
Scientif telah berjalan sejak tahun 2017 dan menunjukkan tren perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pengunjung website, traffic media sosial, dan penjualan produk berupa buku dan merchandise. Scientif terus melakukan pengembangan melalui proses produksi konten, promosi, dan membangun relasi dengan lembaga ilmu pengetahuan untuk memberikan dampak dan solusi yang lebih luas. Harapannya, Scientif dapat menjadi pelopor dan solusi literasi media sains di Indonesia. Oke, jadi itu teman-teman ya divisi 1 tadi tentang platform. Jadi platformnya bisa hardware dan software. Dan apa ini sebenarnya Scientif, nanti teman-teman bisa searching ya di Google, nanti mungkin kalau sempat akan saya liatin. Sebenarnya sederhana, dia cuma berbasis web ya. Jadi nggak perlu mikir yang susah-susah. Pak, saya nggak bisa Android, nggak bisa bikin apps, yang nggak harus apps. Bisa teman-teman pakai WordPress, pakai Blogspot, ataupun CMS yang lain ya. Jadi sederhana, yang penting konsep atau idenya itu menarik teman-teman ya. Kalau tadi Scientif kan seputar sains seperti itu ya. Kemudian tadi dituangkan dalam bentuk website ya. Itu divisi 1 teman-teman ya. Kemudian di divisi 2, nah divisi 2 tadi media pembelajaran ya. Kalau tadi yang pertama platform, yang divisi 2 Welcome, selamat datang di mata kuliah Desain Elementor. Materi kali ini berisi tentang apa saja prinsip yang digunakan dalam desain Elementor. Sebelum itu, yuk kita berkenalan dengan nirmana. Nirmana itu sendiri terdiri dari kata nir yang berarti tidak dan mana yang berarti bentuk. Maka nirmana dapat diartikan tidak berbentuk. Secara umum, nirmana mempunyai pengertian perorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan bentuk yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Tidak hanya itu aja, nirmana dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimarta, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana dapat disebut juga sebagai ilmu tata rupa dasar. Oke, kalau divisi 2 teman-teman jadi lebih ke media pembelajaran, tadi lebih ke media animasi ya, tapi enggak harus Pak, saya nggak bisa bikin animasi, enggak harus animasi teman-teman ya. Jadi bisa bikin video profil, tapi ada tema pembelajarannya ya. Jadi bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk majalah, bisa dalam bentuk animasi. Cuma karena di tengah pandemi semuanya harus divideokan ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab juga ya. Jadi yang pertama tadi divisi 1 itu platform, bisa ke hardware atau software. Yang divisi 2 lebih ke medianya. Tadi menjelaskan menjelaskan media ya. Intinya menjelaskan materi tentang desain Elementor. Misalkan teman-teman kesusahan belajar kalkulus metrik sampai 5 metrik gitu ya. Terus teman-teman bisa bikinkan animasi ilustrasinya misalkan. Itu bisa masuk divisi 2 ya. Atau tentang kalkulus atau tentang kimia misalkan. Nah, jadi semacam media pembelajarannya. Nah, ini divisi 3 teman-teman. Tadi kalau divisi 3 pure ke video ya. Pure ke video tapi temanya SDGs ya. Sustainable Development Goals merupakan agenda 15 tahunan dari PBB yang dibentuk sebagai sebuah motivasi pembangunan bersama dengan permasalahan inti, kemiskinan, planet bumi, perdamaian dunia, kerjasama antar negara, dan tentunya masalah-masalah sosial. Hal ini juga berfungsi untuk mendorong kita berpikir secara kreatif demi menyelesaikan tantangan demi tantangan. Ada 17 tujuan dengan 169 pencapaian yang terkandung di agenda ini. Salah satunya ialah pendidikan bermutu. Sayangnya, pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun lamanya. Kualitas yang masih jauh dari kata baik, guru-guru dengan kemampuan mengajar yang rendah, dan segudang permasalahan lainnya yang belum juga dapat diatasi. Namun, satu hal yang selalu menarik perhatian ialah pendidikan yang tidak merata. Bersyukurlah Indonesia, masih ada yang jeli melihat sendunya pendidikan di negara tercinta. Ialah Pak Nur Rohim,
pendiri Sekolah Mastar, menyediakan sekolah gratis kepada anak-anak yang hak pendidikannya terenggut. Sekolah ini tentunya berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya, dipenuhi wajah anak jalanan, tidak ada seragam, tidak ada meja, guru-guru yang tidak bersertifikasi. Sekolah Mastar ini dibangun dari tahun 2000, tanggal 28 Oktober sudah 19 tahun berjalan sekarang. Awalnya kita berangkat dari keprihatinan pada saat itu Depok ini sebagai kota yang mencanangkan kota pendidikan. Dari data BPS itu, Badan Pusat Statistik Kota Depok itu per kelurahan itu 600 anak dari SD ke SMP tidak bisa melanjutkan. Dan setiap saat jam-jam pelajaran, jam sekolah. Oke, jadi kalau yang divisi 3 ini bikin video tapi temanya SDGs ya, Sustainable Development Goal. Nah, ini dari 16 aspek itu ada aspek keempat tadi tentang pendidikan ya. Dan harusnya kayak BEM, himpunan, itu kalau mau bikin program di luar program kampus ya, itu juga terutama program yang langsung menyentuh masyarakat ya. Coba nanti parameter programnya disesuaikan dengan SDGs itu ya, itu menarik sekali teman-teman. Oke, jadi LIDM ya, ini ada 4 tadi teman-teman ya. Kalau yang poster ya kayak poster biasa, cuma temanya penghormatan gender. Ini saya searching tadi di YouTube-nya, nggak ada contoh videonya. Jadi sekali lagi ini simple sebenarnya teman-teman ya, bikin platform, nggak harus canggih, bisa pakai website ya. Saya yakin di Telkom juga banyak yang jago-jago website. Kemudian yang kedua, bikin konten atau medianya, media pembelajaran. Kemarin contoh mahasiswa saya ya yang di ngambil mata kuliah PSI, itu bisa diikutin teman-teman ya. Ini ada Mbak Nadia SI nih ya, Nadia Ratna ya. Ataupun dari teman-teman yang kemarin ngambil PSI kan pernah bikin video PSI ya, profil lulusan dan lain sebagainya. Itu bisa dimodif ya, bisa diikutkan seperti itu. Kemudian kalau yang SDGs tadi video dengan tema 16 permasalahan global. Nah, kalau yang nomor 4 ini yang jago desain kayak Mas Roy dan kawan-kawan lainnya banyak ya. Angkatan 19 yang jago desain bisa ikut yang kreasi poster. Jadi insya Allah bisa ya teman-teman, nanti akan dibantu saya dan Pak Nasrul serta tim dosen yang lain. Itu LIDM. Selanjutnya Gemastik ya teman-teman. Nah, nanti untuk Gemastik akan ada workshop lanjutan yang lebih detail. Ini saya kasih gambarannya aja. Jadi Gemastik ini ajang bergengsi di level nasional juga untuk teknologi informasi dan komunikasi ya. Memang cenderung ke FTI, tapi juga anak FTI bisa ya. Contoh FTI yang bisa itu kan ya hampir semua bisa asalkan passion. Nah, jadi ini ada divisi 1 pemrograman, divisi 2 sampai dengan divisi 11. Jadi tidak harus FTI, tapi FTI juga bisa ya. Malah banyak dari elektro kayaknya turun ikut Gemastik ini ya. Kemarin Pak Rian kontak saya, terutama mungkin ikut yang ini. Piranti cerdas, sistem benam, dan IoT kelihatannya ya. Nah, tapi anak elektro, anak IT misalkan Pak, saya mahasiswa teknik telekomunikasi, tapi saya pengen ikut pengembangan bisnis TK, boleh-boleh saja ya. Misalkan mau bisnis radar, ada Pak Musin nih, radar di bawah laut misalkan. Nah, itu gimana? Nah, nanti bisa dikembangkan dalam pengembangan bisnis TK. Ini saya kasih contoh biar teman-teman punya sedikit gambaran, walaupun nggak semua divisi ya teman-teman. Ini divisi 4, desain pengalaman pengguna atau user experience. Saat ini, tempat parkir merupakan salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang. Jumlah kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan lahan parkir yang cukup memadai. Di kota besar di Indonesia, banyak gedung-gedung yang belum menyediakan informasi lahan parkir secara efektif, sehingga masyarakat kesusahan dalam mencari lahan parkir. Untuk mencari tempat parkir yang sesuai dengan lokasi yang dituju seringkali tidak mudah. Belum lagi masalah keamanan, di mana sistem parkir yang masih mengandalkan secari kertas dirasa kurang aman karena tiket kertas tersebut mudah hilang dan rentan menyebabkan sebuah tindak pencurian. Easy Parking memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian serta memesan tempat parkir khusus dan melihat slot parkir yang tersedia secara jelas dan real time, sehingga pengguna dapat menghemat waktu dalam melakukan pencarian tempat parkir.
Terdapat fitur valet jika ada yang membutuhkan jasa valet untuk memarkirkan kendaraan mereka. Dalam aplikasi ini, kami juga ingin menggantikan sistem parkir yang masih berupa tiket kertas dengan memanfaatkan aplikasi mobile sebagai scanner dan teknologi QR Code. Aplikasi ini juga menyediakan. Oke, jadi kalau sepemahaman saya divisi 4 ini mungkin masih prototipe atau mock-up-nya saja ya kelihatannya, karena ini desain pengalaman pengguna. Nanti mungkin akan ada workshop lanjutan teman-teman. Jadi sekarang minimal ada gambaran gitu ya dari 11 divisi. Ini ada divisi selanjutnya pengembangan produk. E-commerce merupakan fenomena global yang merubah kehidupan sosial dan ekonomi. Ternyata, manfaat e-commerce dirasakan oleh penggiat bisnis sekaligus konsumennya. Tahukah kamu, 1,8 miliar konsumen melakukan transaksi menggunakan e-commerce? Di antaranya adalah remaja berumur 16-24 tahun yang berperan penting dalam perkembangan e-commerce. Misalnya, Arya, seorang konsumen e-commerce aktif yang suka berbelanja online. Akan tetapi, Arya mengeluh akan pemberitahuan promosi yang tidak jelas dan mengganggu, dan juga jenuh terhadap respon penjual yang lama. Berdasarkan pengamatan tersebut, kami melakukan validasi ide menggunakan Javelin Board dengan menggunakan metode kuesioner terhadap 100 orang sampel yang sering bertransaksi menggunakan e-commerce. Dari hasil kuesioner tersebut, ditemukan 2 masalah dalam e-commerce yang ada di Indonesia, seperti promosi barang yang tidak sesuai dan respon penjual yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang bisa memberikan pemberitahuan promosi yang sesuai dengan minat, juga memberikan informasi mengenai produk dengan cepat kepada pengguna. Dengan bangga kami mempersembahkan Sally. Sally merupakan sebuah aplikasi e-commerce yang memanfaatkan chatbot untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi di e-commerce. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada Sally adalah Choose Category Interest, Swipe Swap Interest, dan Chatbot. Oke, jadi nanti teman-teman bisa baca di buku panduannya. Nanti kami coba ringkaskan juga di web kemahasiswaan atau di workshop selanjutnya. Pak, berarti kok hampir mirip ya sama divisi sebelumnya. Ya bisa jadi yang tadi itu mungkin prototipe atau mock-up saja, kalau ini sudah harus jadi ya, karena nama lombanya aja kan divisi pengembangan perangkat lunak, seperti teman-teman. Oke, itu seputar Gemastic ya. Tadi sudah ada LIDM, ada Gemastic. Selanjutnya yang nggak kalah keren juga, ini KRI teman-teman ya, Kontes Robot Indonesia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 cabang di KRI ini. Ada KRAI, Kontes Robot Abu Indonesia ya. Ada KRPAI, KRSBI Beroda, Humanoid, KRSTI, dan KRTMI ya, tematik seperti itu. Nah ini biasanya anak FTE ya, khususnya elektro ya, tapi sekali lagi FTI bisa ya, asalkan punya minat ya, nanti dibimbing sama entah itu dosen yang punya skill di situ, ataupun bisa nanti nyari teman-teman lintas prodi boleh ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya teman-teman, kalau yang di kiri atas ini adalah KRAI, Kontes Robot Abu Indonesia, ini kontes robot sepak bola humanoid ya. Kalau yang ini Beroda, kalau yang ini pemadam kebakaran, ini tari, dan ini tematik ya. Contoh tematik, misalkan sekarang kan lagi eranya COVID gitu ya. Kemarin kayak yang menang di ITS juara 3 ya, selamat ya teman-teman UKM Robotika ya. Nah ini seperti itu ya, jenis-jenisnya. Ada, ini contohnya teman-teman ya, saya putarkan video lomba KRAI. Cuma yang KRAI tahun ini tidak ada, yang lainnya ada ya. Yang nggak ada itu KRAI, sisanya ada KRPAI, KRSBI, dan KRT sampai KRTM itu ada. Nah ini biar punya gambaran dan semangat ya teman-teman.
temen le. Sekarang nih le. Ya, ini contoh lomba KRAI ya. Yang per-8 final, ini kalau yang contoh final. Contoh final lomba KRAI. Oke, itu contoh yang KRAI di finalnya ya. Tadi ada yang bisa loncat-loncat, ada yang larinya cepet ya, luar biasa. Oke, ini contoh yang humanoid, teman-teman. Berkaki, dia mengejar bolanya ya. Yang humanoid. Nah, ini contoh yang lebih sempurna lagi ya, robot soccer. さあ始めたいと思います。さあ第2試合スタートです。さあ始まりました。さあこの立ち上がりがね大事ですけれども、さあキックいいですよ。先ほどのようにねキックオフゴールが見れるとでちょっと期待してそうですよね、やっぱりちょっとまだキック力の方が、小型なんでね。でもこれ両チームとも小型だからこその、俊敏性厳しい。Itu yang robot humanoid ya. Nah, ini yang KRPAI, pemadam api ya. Itu yang pemadam kebakarannya. Jadi ini divisi-divisinya untuk tahun ini non KRAI yang tidak dilaksanakan ya, selainnya dilaksanakan. Kemarin saya coba koordinasi sama Pak Rian, kemungkinan akan mengeluarkan minimal tematik mungkin ya. Ada Mas Duta dan kawan-kawan. Kalau tertantang bikin yang humanoid keren itu ya. Nanti apa tim futsalnya jadi robot. Digantikan robot. Oke, itu untuk KRI. Jadi ini ada perubahan, boleh submit proposal baru ya. Kalau jadwal sebelumnya sudah ditutup Maret, tapi ini bisa dibuka lagi, bisa daftar ya. Nah, cuma di KRI ini satu divisi hanya boleh diikuti satu tim ya. Jadi mewakili institusi. Kalau yang di LIDM, Gemastik, teman-teman ikut sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Prodi ngeluarkan sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Pak, kalau saya gimana? Pengen ikut 3 tim ya. Nggak dibatasi, cuma yang harus jadi ketua cukup satu tim aja ya. Yang jadi ketua itu cuma satu, nggak boleh ngerangkap di banyak tim, yang lainnya anggota seperti itu teman-teman. Oke, itu nanti bisa cek di halaman kontesrobotindonesia.id ya. Yang terakhir ini KIBM ya. KIBM ini mungkin terutama untuk teman-teman UKM KWU ya, tapi tidak harus ya, silakan yang suka bisnis bisa ngikutin ya. Jadi deadline-nya tadi pertengahan bulan Agustus. Ya ini lomba semacam proposal business plan. Memang di sini usahakan bisnisnya sudah jalan 6 bulan. Kenapa? Karena nanti akan didanai ya. Jadi pengembangan bisnis. Jadi misalkan teman-teman Mbak Bila punya jualan apa kemarin? Jualan jajanan kuliner khas misalkan. Nah itu kalau mau dikembangkan nggak apa-apa. Nanti diajukan seperti. Jadi benar-benar bukan dari ide yang atau bisnis yang belum jalan ya. Contoh kayak Mas Akso kemarin kontak saya, anak elektro ya, punya bisnis tentang jual beli handphone misalkan. Nah itu bisa nanti
ikut lomba ini untuk mendapat dana pengembangan ya. Nah, nanti saya share PPT dan pedomannya juga teman-teman ya. Oke, yang terakhir kiat sukses lomba Puspresnas ya. Jadi tadi ada banyak banget, sementara fokus ke 4 lomba yang tadi itu teman-teman. Intinya apa? Biar sukses pertama Anda harus tertarik dulu ya. Jadi kalau tidak tertarik ya percuma gitu ya. Dan insya Allah yang join sore ini punya ketertarikan ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengajak teman-teman yang lain. Habis itu cari infonya, nanti bisa lewat web atau tanya langsung ke kemahasiswaan ya, ada saya Pak Nasrul, atau bisa tanya ke dosen atau kaprodi seperti itu. Kemudian bikin tim, gali idenya bersama tim ya. Kemudian usahakan punya dosen pembimbing. Nah, nanti dari kemahasiswaan akan siap merekomendasikan atau bantu nyarikan dosen pembimbing ya kalau memang belum dapat. Bahkan kalau perlu saya tertarik tapi saya belum punya ide dan belum punya tim ya. Tenang aja, kontak saya, kontak Pak Nasrul, nanti kita coba bantu carikan atau bentukin timnya sama idenya seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang penting tertarik dulu seperti itu. Sekarang saya ke Pak Nasrul ya. Pak Nasrul bisa demokan mungkin Pak Nasrul ya. Sebelum sesi tanya jawab. Silakan Pak Nasrul. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman. Selamat sore. Meskipun teman-teman mohon izin ya, meskipun teman-teman sudah sore seperti ini di hari libur semester, teman-teman sudah tetap menyempatkan diri untuk mencari ilmu ya kan, ini bagian dari mencari ilmu juga ya, mencari pengetahuan seperti itu saya rasa sesuatu yang luar biasa yang sudah teman-teman lakukan. Terbukti ya yang mengikuti Zoom pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Sebelum saya ke demo ya, ada barangkali satu hal yang saya tekankan untuk teman-teman. Mungkin IP atau indeks prestasi semester, indeks prestasi kumulatif itu nilai di atas 3,5 itu sudah sangat banyak sekali. Ketika itu sudah sangat banyak sekali, otomatis untuk berkompetisi itu jauh lebih ketat seperti itu teman-teman ya. Maka akan ada syarat-syarat tambahan seperti itu. Apa? Salah satunya misalkan kalau teman-teman ingin apply beasiswa atau apply kerja ya kan, ngelamar kerja seperti itu pasti sekarang yang jarang ya kan, itu adalah prestasi dari mahasiswa itu tidak banyak yang punya, meskipun ya di luar sana ya banyak yang berprestasi seperti itu. Tapi untuk di IT Telkom Surabaya saya rasa beberapa yang kita ambil ya, yang kita ambil contoh misalkan beberapa yang apply beasiswa itu sudah rata-rata IP-nya di atas 3,5. Tapi apa yang masih kurang? Ya prestasi ya. Prestasi itu masih belum banyak ya. Alhamdulillah sudah beberapa sudah mulai berprestasi. Maka dari itu teman-teman isi diri teman-teman dengan prestasi yang membanggakan. Dan itu saya yakin nanti ke depan akan menjadi pertimbangan untuk katakan apply beasiswa internal atau nanti kalau misalkan ada beasiswa eksternal, itu salah satu poin yang menjadi acuan seperti itu untuk teman-teman mendapatkan beasiswa. Tidak hanya itu saja saya rasa ya, nanti juga akan mengisi CV teman-teman, nanti kalau misalkan lulus kemudian melamar kerja itu pasti akan menjadi salah satu pertimbangan yang kuat untuk diterima di dunia kerja. Jadi teman-teman itu ya salah satunya prestasi. Nah untuk prestasi itu sebenarnya mudah teman-teman, karena mungkin ya karena banyak yang melihat cover luarnya saja, bungkusnya itu sudah waduh ini kok kayaknya ribet seperti itu, padahal belum dicoba seperti itu. Nah, padahal kalau teman-teman lihat tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Toton, misalkan LIDM saja itu ternyata yang menang ya,
Itu saya rasa di IT Telkom Surabaya, mahasiswa IT Telkom Surabaya itu sangat-sangat bisa melakukan itu karena beberapa tugas dari mata kuliah ya yang saya tahu yang membuat video itu ya tidak kalah kreatif seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya demokan yang pertama yaitu mengenai LIDM ya, mengenai akun LIDM. Mohon izin share untuk akun LIDM-nya ya. Untuk LIDM-nya ini ya. Oke, ini saya ambil untuk LIDM dari sisi saya. Sebenarnya saya nyoba ya untuk mengetahui ini tentu harus melakukan percobaan ya, melakukan simulasi secara langsung. Nah, ini saya melakukan simulasi secara langsung dengan cara membuat akun dummy ya. Akun dummy. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama nanti teman-teman buat akun LIDM. Akunnya di mana? Ya teman-teman nanti bisa akses di website utamanya LIDM ya .unj ini ya .unj karena memang tahun ini adalah tuan rumahnya adalah UNJ. Nah, nanti teman-teman klik ya. Teman-teman klik seperti itu. Kemudian nanti akan muncul ya, akan muncul pilihan registrasi. Ini saya langsung aja ya karena laptop saya agak lemot kalau misalkan double-double seperti ini ya, karena memang kebetulan ini di rumah ya, dan laptopnya itu laptop office bukan laptop laptop untuk kayak administratif gitu loh, jadi nggak begitu tinggi speknya seperti itu. Jadi agak lemot. Nanti kalau misalkan sudah membuka ini ya LIDM, nanti akan ada pilihan. Nah ini. Oh, tapi harus keluar dulu ya. Nanti akan ada pilihan untuk teman-teman daftar. Nanti akan ada pilihan, misalkan di situ ada registrasi mahasiswa. Mungkin bisa teman-teman coba sekarang kalau misalkan laptopnya nggak berat. Seperti itu. Nanti ada pilihan registrasi mahasiswa, kemudian ada registrasi operator. Nah, teman-teman bisa pilih yang registrasi mahasiswa. Kemudian teman-teman isi, nanti di situ ada nama, ya, kemudian misi nama, NIM, dan seterusnya. Kemudian ada di situ juga membuat username dan password. Passwordnya dibikin sama teman-teman sendiri di situ. Kemudian nanti teman-teman nunggu ya, setelah sudah bikin itu submit, kemudian akan nunggu divalidasi sama operator. Nah, operatornya itu saya ya, untuk ITTS operatornya dari kemahasiswaan saya. Nanti kemudian saya approve, setelah saya approve nanti akan baru muncul saya izin Pak Nasrul ya, ya. Coba saya yang share screen Pak Nasrul ya, nanti Pak Nasrul yang jelasin ya. Oke, siap nggih. Di stop. Oke, udah tampil ya. Ya, ini diklik masuk, diklik dengan oh ya, masuk. Klik masuk. Ya, kemudian registrasi mahasiswa. Kemudian diisi nama ketuanya dulu ya, nama ketuanya, nanti setelah ketuanya di-approve baru ini semuanya diisi, dipilih universitasnya, nanti kita sudah terdaftar itu Telkom Surabaya. Kemudian nanti diklik register. Intinya simple ya. Ya, simple. Nanti setelah diklik register nanti akan notifikasinya akan masuk di admin, di operator, yaitu di kemahasiswaan kita. Nanti kemudian saya approve, nanti teman-teman baru bisa membuat tim nanti. Oke, mungkin ke yang diagnostik Pak Nasrul. Jadi gitu ya teman-teman, daftar dulu
dulu, nggak usah pikir panjang ya, daftar dulu. Karena memang LIDM ini sampai tanggal 7 Agustus ya, nggak ada surat pengantar kok untuk LIDM. Jadi nanti mainnya ke approve via operator saja, dan itu kita pegang sendiri di kemahasiswaan. Jadi gitu, teman-teman segera saja daftar. Liburan ini teman-teman daftar, nanti meskipun liburan insya Allah saya siap kok ya. Saya siap pantau, nanti segera mungkin saya approve karena sudah sampai tanggal 7 Agustus saja ya. Jadi teman-teman segera bikin akun itu dulu. Pokoknya tertarik dulu ya, nanti bisa hubungi saya atau Pak Nasrul ya, atau dosen di prodinya ya. Eman teman-teman, eman. Sangat sayang sekali kalau teman-teman tidak memanfaatkan ini. Sekarang ke yang Gemastik, Pak Nasrul. Ya, oke. Ke Gemastik, klik daftar. Pak Toton, menu daftar. Klik menu daftar, akan ada 2 pilihan. Nah, institusi itu dari kita sudah terdaftar. Nah ini, teman-teman ngisi ini. Kalau untuk Gemastik ini sampai tanggal 7 juga, tapi pendaftarannya bukan deadline karyanya ya. Kalau LIDM tadi kan memang simple ya, jadi sampai tanggal 7. Kalau misalkan Gemastik ini masih panjang karena memang baru di open kemarin sekitar tanggal 26 kalau nggak tanggal 27 Juli ini ya, bulan ini. Nah, ini sampai tanggal 7 itu hanya pendaftaran akun. Jadi teman-teman eman kalau misalkan nggak daftar ini. Daftar akunnya dulu ya, dipilih Telkom Surabaya. Telkom Surabaya ya, ada itu. Kemudian kategori lombanya apa? Banyak sekali ya ini kalau Gemastik ini. Lebih banyak dari LIDM. Untuk jumlah anggotanya ini maksimal 2. Maksimal 2 itu apa? Ini anggota ya, bukan termasuk ketua. Jadi sama ketua maksimal 3. Seperti itu. Kemudian nanti ketuanya hanya 1 tim ya, maksimal menjadi ketua hanya 1 tim. Selebihnya nanti bisa ikut beberapa tim bisa, tapi statusnya anggota. Untuk ketuanya hanya 1 tim. Oke, NIM-nya teman-teman. Kemudian nama ketua tim, saya sarankan ini yang isi adalah ketua tim ya. Ketua tim langsung aja biar enggak nanti ribet seperti itu ya. Jadi langsung ketua tim karena memang data-datanya ketua tim. Nah, untuk KTM-nya ini teman-teman bisa melakukan scan KTM. Kalau misalkan nyun sewu ya, misalkan ada mahasiswa yang teman-teman KTM-nya misalkan hilang ya, jangan sampai lah. Kalau misalkan hilang gimana Pak? Ya nanti bisa hubungi bagian akademik, yaitu dengan cara meminta surat keterangan aktif. Keterangan aktif mahasiswa itu bisa dijadikan penggantinya. Kemudian surat keterangan aktif mahasiswa atau ketua tim. Nah, karena di panduan ini ada 2 versi ya. Di panduan ini untuk surat keterangan aktif ketua tim ini tidak ada di situ, tapi yang ada adalah surat pengantar dari pimpinan institusi. Maka kemudian kita dari kemahasiswaan mencari solusinya, karena memang di surat rekomendasi atau surat pengantar dari pimpinan kemahasiswaan itu di situ juga ada poin untuk poin yang menyatakan bahwa mahasiswa A ini adalah salah satu mahasiswa aktif. Seperti itu. Jadi nanti bisa dirangkap. Jadi teman-teman cukup mengajukan surat pengantar dari pimpinan kemahasiswaan yang tempo hari sudah kita share linknya ke Bapak Ibu dosen. Seperti itu nanti bisa teman-teman hubungi dosen pembimbingnya, nanti pasti tahu linknya. Nanti tinggal isi itu saja, itu sudah bisa dimasukkan di situ. Jadi nanti scan surat dari kita, dari kemahasiswaan, itu nanti plus KTM. Ya. Ya, ini kalau pembimbing ini NIDN pembimbingnya. Kontak pembimbingnya ya. Atau kalau belum dapat bisa tanya ke mahasiswaan, Pak, saya pengen carikan pembimbing yang sesuai, misalkan nanti bisa dibantu ya Pak Nasrul. Ya, siap, pasti. Nanti akan kita bantu. Intinya apa? Intinya ini email ya.
email aktif ya teman-teman. Saya sarankan email IT Telkom saja ya, yang student itu. Jadi kalau misalkan ada kendala email gimana Pak? Nanti bisa hubungi Sispo. Insya Allah Sispo siap bantu ya teman-teman. Misalkan belum diaktifin gimana Pak? Ya nanti juga ke Sispo juga. Nanti karena apa? Nanti verifikasinya masuk ke email teman-teman. Jadi setelah daftar ini ya, setelah diisi semua kemudian dikirim Pak Toton. Dikirim. Ini dummy aja ini. Nanti bisa Ya, dikirim. dummy aja. Nanti oke, nanti setelah diisi ya teman-teman dikirim. Nanti nggak langsung diverifikasi teman-teman. Nunggu dari Telyu dan itu hari kerja Telyu. Jadi saya sarankan teman-teman liburan ini ya sesegera mungkin. Kemarin sudah ada beberapa tim yang submit surat pengantar dari kita, kira-kira sudah ada sekitar 22 sampai sekitar 20-an tim lah ya. Itu sudah submit ke kita, itu 12 sudah kami proses dan sudah kami kirimkan pagi ini via email teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti biar aware kenapa kok di surat pengantar itu isinya kok email, nomor HP dan seterusnya. Nanti semuanya via email ya. Jadi tidak via WA lagi. Kenapa? Karena nanti kalau via WA itu kalau sudah dibersihkan pasti hilang nanti. Jadi via email saja nanti teman-teman enak nanti. Kalau misalkan sewaktu-waktu membutuhkan tinggal login ke emailnya seperti itu. Kita juga dari kemahasiswaan juga enak. Nanti kalau misalkan butuh datanya teman-teman nanti tinggal buka email saja. Jadi nanti setelah teman-teman ngisi form itu, teman-teman pantau terus emailnya. Kok sudah 3 hari kerja kok belum dikirim, silakan WA ke saya. Nanti barangkali nanti saya lupa atau kelewat seperti namanya manusia ya teman-teman. Nanti biar segera kemudian saya selesaikan seperti itu. Oke, jadi begitu mungkin ya. Pak Nasrul ya. Jadi intinya simple ya untuk yang Gemastik apalagi ya. Gemastik deadline-nya tanggal 7 Agustus. Cuma apa? Minimal daftar dulu ya, daftar ketua tim sama tadi ya, tinggal minta surat keterangan ke Pak Nasrul ya nanti ya. WA saya atau WA Pak Nasrul nanti kami bantu. Jadi jangan sampai lewat yang Gemastik itu Eman ya. LIDM juga nanti dari tugas-tugas teman-teman bisa dikemas ulang ya. Atau Pak, saya nggak punya tim, saya nggak punya ide, tapi saya tertarik. Nah itu jangan ragu untuk kontak kami, nanti akan coba kita bantu untuk carikan timnya, kemudian kita coba brainstorming idenya apa biar nanti teman-teman minimal kan gini ya, minimal itu kalau mencoba gagal itu masih mending ya daripada nggak pernah mencoba terus gagal ya karuan ya. Jadi kalau nggak pernah daftar kan nggak tahu ya, minimal daftar, nanti masalah lolos atau tidaknya teman-teman minimal sudah mencoba ya. Apalagi nanti syukur-syukur bisa sampai lolos gitu ya dan bisa memberikan prestasi yang terbaik. Mungkin itu ada waktu sekitar 10-15 menit lagi Bu Rio, mungkin dibuka sesi tanya jawab, barangkali ada 1-2 pertanyaan yang bisa diajukan. Yap, untuk teman-teman mahasiswa silakan yang mau bertanya bisa klik tombol raise hand atau lewat chat room ya. Silakan. Sosialisasi. Ya gimana Mbak, mana? Saya bentar. Ada Mbak Nini enggak ini? Mendagri. Atau Mbak Bila, gimana, ada pertanyaan? Atau yang lain silakan ya. Silakan. Mungkin ada yang tanya, Pak. Bisa lewat chat room. Silakan, jangan malu-malu. Ayo. Mungkin ada yang tanya gini, loh Pak, katanya ada TAK sama beasiswanya. Gimana kok enggak? Wah, iya. Mungkin itu pertanyaannya Pak Nasrul ya. Gimana Pak Nasrul bisa jawab dulu sebelum saya yang menjawab. Loh Pak, katanya dapat TAK sama dapat beasiswa. Ini mana yang punya kok enggak ada? Gimana Pak Nasrul? Oh, iya. Saya serahkan ke bosnya saja langsung. Oke, jadi teman-teman yang ikut pastinya enggak rugi, sudah dapat info ya. Apa otomatis nanti kalau teman-teman ikut
ikut salah satu dari lomba yang 4 tadi, itu nanti akan kami bantu klaimkan TAK-nya. Jadi TAK-nya di situ. Kalau teman-teman nggak daftar, ya ya dapat TAK dari kegiatan yang lain. Kalau teman-teman daftar minimal jadi peserta, itu nanti kami akan bantu konversi jadi TAK. Terus Pak, beasiswanya di mana? Nah, ini yang join sore ini saya kasih thriller lah ya. Mudah-mudahan insya Allah ada beasiswa dalam waktu dekat. Nah, ini kalau teman-teman mengandalkan IP saja, itu ya mohon maaf ya, banyak IP yang bagus-bagus di IT Telkom Surabaya. Jadi memang setidaknya teman-teman ikut jadi peserta atau syukur-syukur bisa sampai di final atau semifinalis dan lain sebagainya. Apalagi juara gitu ya. Jadi seperti itu. Ada yang tanya mungkin chat. Pak, mohon izin untuk UKM poin TAK-nya gimana? Oke, untuk UKM poin TAK-nya nanti akan ada sosialisasi bersama DPM ya. Jadi nanti akan ada surat keterangan rekomendasi aktif dari ketua mau mengetahui DPM ya. Jadi nanti contoh ini Mas Zulfikar yang tanya ya. Poin TAK-nya gimana untuk UKM? Jadi nanti ketua dan bagian PSDM itu akan mengumpulkan rekap absensi atau keaktifan lah ya. Nanti template-nya akan disosialisasikan bersama DPM juga. Jadi intinya nggak sekedar Pak saya ikut UKM robotika tapi nggak pernah hadir, yang nggak bisa diklaimkan poin TAK-nya. Jadi nanti akan ada info lanjutan dari DPM ya, seperti itu. Oke, absennya sudah nunggu pertanyaan. Mohon izin Pak Tolan, sembari menunggu pertanyaan saya share link absensinya ya. Ini nanti buat bahan pertimbangan utama ya. Kalau misalkan ada info-info selanjutnya seperti itu. Pak Nasrul ngirimnya ke private, ngirimnya ke everyone. Oh iya ya. Mohon maaf Pak Tolan. Silahkan diisi, sambil diisi teman-teman, sambil nunggu yang barangkali ada pertanyaan. Ini apa namanya? Saya mau tanya ini biar. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Kalau enggak ada, enggak apa-apa, kita cukupkan. Ntar lagi beduk ini ya, beduk maghrib dan takbiran ini. Iya. Oke, enggak apa-apa, gitu dulu mungkin Bu Fio. Kita cukupkan, saya kembalikan ke Bu Fio ya, selaku pembawa acara. Oke, demikian acara sosialisasi Lomba Puskesmas hari ini. Semoga dapat menambah semangat buat teman-teman ya untuk terus berprestasi. Mewakili tim kemahasiswaan, kami mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk sesi terakhir bisa foto ya, nyalakan kamera ya. Foto. Iya. Nanti jadi pertimbangannya Pak Nasrul kalau ada beasiswa. Oh, ini yang kemarin hadir. Bisa tolong Pak Nasrul. Mohon dinyalakan ya. Silakan dinyalakan. Dengan segala kondisi keterbatasan nggak apa-apa di rumahnya masing-masing ya. Ayo ditunggu ya. Nyalakan kameranya teman-teman. Biasanya yang aktif di kegiatan-kegiatan itu memang layak dapat beasiswa Pak Nasrul ya. Iya, pastilah. Oke, ayo ditunggu yang lain 36 ini ya. Karena kalau mahasiswa kita banyak, nanti repot seleksinya, wah dicari aja yang aktif ikut organisasi, aktif ikut acara ya kan, seperti itu, aktif berprestasi seperti itu. Jadi biar nggak sulit-sulit seleksinya. Oke, ayo dinyalakan yang belum ya. Ini ada Alfian, Arda, Cynthia, Denny dan kawan-kawan yang lain ya.
Di capture Pak Nasrul, jangan lupa ya Pak Nasrul. Cik, belum semua ini. Mbak Nadia, monitor Mbak Nadia. Ini tim robotika kayaknya ya, lagi robotika ITTS ini. Mas Duta ini, mantap. Lagi persiapan KRI ini ya berarti ya. Ya Duta ya. Ya ayo. Sudah Pak Tatan, saya Ya. capture aja ya. Capture ya, ada apa? Ya. Bentar. Sudah Pak Nasrul? Belum, sebentar. Pak ini jadul taunya. Bentar, aduh, belum motrek. Ini ada Budila nih. Selamat sore Budila. Satu lagi. J. Oke, sudah Pak Nasrul? 1, 2, 3. Bentar Pak Toton, satu lagi. Satu lagi. Dulu sekali laptop saya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Sip. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya. Sudah isi absen semua ya. Absennya jangan lupa diisi ya. Makasih Budila ya. Makasih Budila. Terima kasih Budila. LIDM-nya mudah-mudahan banyak habis ini yang daftar Budila. Iya, Budila ini koordinatornya Mas ya. Oke, saya end meeting ya. Makasih ya Pak Nasrul, Mbak Vio, Bu Vio. Ya, Terima kasih teman-teman ya. sudah join. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri saya Pak Nasrul ya. Atau dosen walinya masing-masing, nanti bisa tanya-tanya lebih Ya, lanjut. biar nggak tanya beasiswa saja, tapi tanya lomba juga ya. Saya tunggu ya teman-teman ya.